Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin review ya, dan sekaligus kita akan mempraktekkan ini sebuah cairan pembersih, mereknya adalah Bright Burst ya, Cleaner. Nah, ini adalah alat pembersih serbaguna. Nah, tentu saja saya nggak akan membersihkan banyak barang hari ini, tapi saya mengambil barang saya yang cukup tua dan cukup belek-ketek warnanya ya, atau kumal lah bahasa Indonesianya kira-kira. Kalian perhatikan teman-teman, ini aslinya kuning ya, kuning cerah, tapi sekarang menjadi kuning tua atau kuning kehitaman karena udah lama dipakai ya, dipakai di workshop tempat saya kerja. Dan ya dibersihkan ala kadarnya, cuman dilap gitu ya, sehingga kemudian kotorannya menjadi membandel ya, sehingga kalau dibersihkan secara ya biasa aja pakai, kadang-kadang orang pakai WD disemprot gitu ya, jadi itu bukan pada tempatnya ya kawan, sehingga nggak jadi bersih, malah sekarang kotorannya kayak membandel sekali. Perhatikan, ini ibaratnya kayak daki ya, ini saya garuk aja itu nggak hilang ya, perhatikan tuh. Nah, saya garuk pakai kuku saya, itu nggak hilang ya teman-teman. Nah, kemudian saya mencoba ini ya, tadinya saya kurang yakin, tapi ya nggak ada salahnya saya coba ya. Nah, akhirnya saya coba semprotkan ke sedikit bagian di sini. Terus ternyata bersih teman-teman. Nah, perhatikan tuh ya. Nah, kemudian saya coba lagi sebelah sini. Ternyata kuning bersih. Nah, seperti ini. Jadi akhirnya saya cukup antusias untuk kemudian membuat video ini, dan kalau kawan-kawan nanti berminat beli di mana, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Silakan kalian cek harganya berapa di situ. Kalau kalian cocok, tertarik, silakan membelinya. Ya, jadi sekarang kawan-kawan akan saya ajak untuk menyaksikan, kita akan membersihkan sama-sama sisanya ini ya, sehingga kita bisa melihat ya before and afternya, sebelum dan sesudahnya. Ini dia kalau dilihat lebih dekat ya, biar terlihat warna yang sudah mendaki ini ya. Tuh, saya garuk kuat-kuat pakai kuku, ini aja nggak lepas ya, hitam-hitamnya ini. Terus, nah ini tadi contohnya ya, yang udah saya coba bersihkan, ini juga. Sekarang kita akan bersihkan lebih banyak lagi. Ini sebaiknya saya keluarkan dulu biar bisa dibersihkan lebih total. Ini bagi kawan-kawan yang ngerti kelistrikan, ini adalah barang favorit para tukang listrik kan, merek Fluke ya, merek Fluke. Nah, seperti ini. Oke, kita hanya perlu membersihkan ininya, casingnya. Kalau kawan-kawan membeli ini ya, Bright Burst ini, kawan-kawan akan mendapatkan sikat yang kecil seperti ini ya, tapi ini saya rasa kurang mantap ya kalau dipakai bersihkan barang sebesar ini. Jadi saya nanti akan membantu dengan menggunakan sikat seperti ini ya. Ini sikat yang biasa saya pakai nyikat lantai juga. Ya, apa sih, dilepas aja nih ya. Baik kawan-kawan, jadi ini tadi ya hasil membersihkan menggunakan Bright Burst ini ya. Jadi ganteng kembali ya peralatan saya di sini. Nah, kemudian sekaligus ini juga saya bersihkan ya, tadinya juga menghitam ya, kuning tua banget gitu ya. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Tadi ketika saya membersihkan menggunakan Bright Burst ini, kan tangan saya sedikit banyak kena semprot juga, ataupun saya tadi megang-megang yang masih basah. Nah, kemudian setelah selesai saya cuci tangan, ternyata rasanya seperti kayak habis kena sabun gitu. Sehingga kemudian
saya anjurkan bagi kawan-kawan ya, sebaiknya setelah selesai kita membersihkan ini tadi ya, kan tadi prosesnya saya semprot, kemudian disikat, lalu dielap kan. Nah, memang setelah dielap kan udah nggak ada lagi ini apa namanya cairannya ya. Tapi saya pikir pasti dalam skala yang sangat tipis masih ada. Jadi saya anjurkan sih kalau menurut saya nih ya, meskipun tidak ada di petunjuknya di sini, saya anjurkan menurut saya lap lagi pakai kain basah yang bersih ya, sehingga kalau ada sisa mungkin kandungan sedikit cairannya bisa benar-benar tidak ada di situ lagi. Nah, kemudian sehubungan dengan itu ya, karena kalian perlu mengelapnya setelah selesai ya, maka saya anjurkan jangan disemprotkan ke lokasi yang susah dijangkau ya. Contohnya misalkan kalau kursi itu kan ada jepitannya ya, yang mana ada celahnya gitu. Nah, kalau kalian semprotkan di situ, pastikan kalian nanti bisa mengelapnya ya. Jadi kalau kalian nggak mengelapnya, maka mau nggak mau nanti ada tertinggal residu di situ, sehingga ya jadinya kurang maksimal pembersihannya. Kemudian karena dia meninggalkan ya seperti tadi saya bilang ada residu kalau nggak dilap, maka saya anjurkan jangan disemprotkan di barang-barang elektronik ya. Jadi seperti ini contohnya, cukup di bagian casing kuningnya aja ya. Misalkan ini tadi kan bisa saya lepas ya. Kalau punya kalian misalkan nggak bisa dilepas, maka saya anjurkan ditutup dulu ya, pakai plastik atau apa sebelah sininya, terus diisolasi, kemudian baru dibersihkan yang bagian selain elektroniknya ya, seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi sekali lagi kalau kalian ingin mendapatkan Bright Burst ini, hasilnya memang udah terbukti bagus ya, silakan kalian klik di kolom deskripsi atau di tombol shopping ya, nanti kalian bisa menemukan produk itu di sini. Nah, silakan kalian cek harganya, kalau kalian cocok silakan dibeli ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.